Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah kita hari ini mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat 28. Demikianlah dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Luar biasa firman hari ini. Inilah membedakan kita dengan dunia. Kalau dunia cenderung balas dendam. Ya. Kalau dia pakai pisau, saya pakai parang. Kalau saya pakai parang, dia pakai Klurit, ya. Tidak akan habis-habisnya. Tapi luar biasa kasih Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini Dia berpesan kepada saudara dan saya. Apa pesannya? Yaitu supaya kita tetap menjadi pelaku kasih. Apakah gampang? Susah? Susah kalau kita hanya memikirkan dengan kemampuan kita sendiri. Ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Dan itulah sebabnya hari ini kita diajak, tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan dunia ini. Kita harus jauh dari balas dendam. Tapi yang terjadi apa? Jadilah pelaku kasih. Banyak orang, saudaraku, kalau kita hidup dalam kasih itu pertanda orang lemah. Ya. Coba bayangkan itu air, ya. Bagaimanapun tajamnya parang itu, yang kita cincang-cincang, bagaimana air itu? Padahal air itu sifatnya lemah, kan? Begitulah gambaran kasih itu, ya. Jadi kalau dunia mengatakan lemah, sebenarnya sebaliknya. Itulah kekuatan bagi orang yang hidup dalam Kristus. Bukan kita yang memampukan, tapi Allah yang kita kenal dalam Kristus. Yesus Kristus, Dialah satu-satunya penolong kita untuk menjadi pelaku kasih-Nya. Kenapa? Karena dikatakan di sini, supaya kita menjadi pelaku kasih, kasihilah musuh-musuhmu. Itu tadi jelas dikatakan. Kasihilah musuh-musuhmu. Apalagi? Berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk. Berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Luar biasa. Karena hanya di dalam kasih-Nya saudara dan saya kuat. Apa kekuatan itu? Yaitu kekuatan untuk senantiasa mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Bayangkanlah kalau tidak setia itu saudara kita, zaman mula-mula itu, ya, banyak orang mati martir, ya, karena mereka menjadi pelaku kasih. Coba bayangkan kalau semuanya murtad, ya, tidak ada yang setia sampai akhir hidupnya. Tidak ada gereja. Tidak ada kita waktu begini mendengarkan firman Tuhan. Tapi luar biasa, karena mereka dimampukan menjadi pelaku kasih, maka di mana-mana ya tumbuh gereja. Di mana-mana semua orang banyak semakin percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus kita dimampukan Tuhan menjadi pelaku kasih-Nya. Itu bukan dibuat-buat, bukan karena kemauan kita, tetapi hikmat oleh pertolongan Roh Kudus kita pasti dimampukan menjadi pelaku kasih-Nya. Yaitu mengasihi musuh-musuh, berbuat baik kepada siapa saja, memberkati siapa saja, dan juga berdoa, mendoakan. Dan kita pun sungguh luar biasa. Kita menjadi yang diberkati Tuhan. Kita pun jauh yang namanya musuh, ya. Orang-orang yang menjadi pelaku kasih-Nya.
Kalau satu musuh terlampau banyak ya, 1000 teman kawan terlampau sedikit. Karena itu jadilah pelaku kasihnya, sehingga bertambah-tambah orang-orang percaya kepadanya setelah sampai Yesus datang kembali. Amin, kita berdoa. Betapa indahnya Tuhan, orang-orang hidup dalam kasih-Mu. Karena orang-orang demikianlah yang Tuhan mampukan menjadi pelaku kasih, sehingga semakin bertambah-tambah jumlah orang yang bersahabat dengan kami dan yang percaya kepadamu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkaulah menyertai, memberkati mereka semuanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.